Bismillahirrahmanirrahim. Babu mau'idotil imamin nisa'ya mal'idi. Ini sudah berulang. Bab mengenai pelajaran yang diberikan oleh imam kepada kaum perempuan pada hari Id. Hadisnya diulang-ulang nih. Gak apa-apa, mudah-mudahan tidak bosan. Haddasani Ishaq bin Ibrahim bin Nasr qala haddasana Abdul Razzaq qala haddasana Ibnu Jurayj qala akhbarani atau an Jabir bin Abdullah qala Sami itu berkata itu Jabir bin Abdullah, saya telah mendengar hadis ini. Yaqulu berkata Jabir, Oma berdiri siapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri pada Idul Fitri. Fasolla maka solat Nabi, fabada maka memulai Nabi bisolati dengan melakukan solat. Suma khotobah kemudian Nabi berkhutbah. Falamma parogo maka pada saat selesai Nabi dari khutbah itu nazala maka turun Nabi atau mendekati atau mendatangi Nabi an-nisa kepada kaum perempuan pada karohunna maka Nabi memberikan pelajaran kepada kaum perempuan bahwa pada saat itu Nabi ya tawakkau bertelekan atau bersandaran ala yadi Bilalin terhadap tangan Bilal. Wa Bilalun dan Bilal saat itu basitun saubahu yang melebarkan bajunya, kainnya. Yulko yang meminta sedekah pihi di dalam itu baju an-nisa'a kepada kaum perempuan as-sodakota sodako. Itu saya berkata li atau kepada atau zakat yamil fitri, apakah ini zakat pada hari fitri? Ola berkata itu bila la bukan, walakin sodakotan jata sodakna hina idin. Bukan sodakoh fitri, karena sodakoh fitri itu harus dikeluarkan sebelum sholat id. Ini sodakoh biasa saja yang kaum perempuan bisa melakukan sodakoh pada hari ini. Tulko maka kaum perempuan itu mengeluarkan pathoha terhadap kalung maupun gelangnya itu. Wayukina dan menyimpan di kain yang digelar oleh pilar. Kultu maka saya berkata, aturu hakon ala imami, apakah menjadi hak kepada imam zalika untuk mengikuti atau memberikan pelajaran seperti itu, wadzakiruhunna serta mengingatkan kepada kaum perempuan. Ola berkata itu rawi hadis, indahu sesungguhnya itu lahakun merupakan satu hak alahim kepada para imam. Wama lahum tetapi para imam itu layak alunahu tidak mengerjakan semuanya itu. Tidak semua imam mau mengerjakan. Jadi ini sudah berulang kali. Hadis ini bercerita mengenai bahwa Nabi pada saat Idul Fitri beliau memulainya dengan sholat. Beliau memulainya dengan sholat, baru setelah itu khutbah. Sebutkan begini. Wabada habis sholati, memulai Nabi habis sholat. Ini bedanya dengan Jum'ah. Kemudian khutbah Nabi SAW. Sehingga di sini beda sholat Idul Fitri atau Idul Adha dengan Jum'ah. Kalau Jum'ah diawali dengan khutbah baru sholat. Tapi di Idul Fitri atau Idul Adha dimulai dengan sholat baru khutbah. Sehingga dalam hal ini apakah khutbahnya juga harus dua seperti khutbah Jum'ah? Ya cara sholatnya juga beda. Ya, ada dua pendapat bahwa khutbah Idul Fitri itu cukup sekali saja. Tidak perlu dua kali. Toh tidak sama seperti Jum'ah. Walaupun nanti tetap ada yang melakukannya khutbah itu dua kali. Kemudian yang berikutnya adalah setelah khutbah, nampaknya ini di lapangan. Di lapangan kan bukan di ruangan tertutup, sehingga suara khutbah itu tidak terdengar ke belakang pada kaum perempuan. Maklum waktu itu belum ada pengeras suara. Zaman Nabi belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara Nabi itu tidak sampai ke belakang. Maka setelah selesai khutbah, Nabi berangkat atau datang kepada kaum perempuan di belakang yang bisa jadi tidak mendengarkan secara jelas khutbah Nabi. Maka Nabi memberikan pelajaran berupa keharusan bersedekah.
Ini penekanan dari Nabi SAW. Bersedekahlah wahai kaum perempuan dengan cara Bilal itu menggelar sorban atau menggelar kain. Sehingga sekali lagi cara-cara seperti itu yang biasa kita lakukan saat ini juga ada contohnya. Suka dikelilingkan berupa sorban atau berupa kotak amal itu juga adalah mesti dicatat ada contohnya sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sesuatu yang baru, tetapi jelas ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu yang melakukannya Bilal dengan cara menggelar kain di sini. Kemudian kaum perempuan, ya tentu saja uang kelihatannya memang sudah dikenal saat itu. Ada dinar, ada dirham. Tetapi barangkali belum sebanyak saat ini. Karena uang zaman itu adalah betul-betul uang emas gitu kan, atau perak. Bukan seperti saat ini pakai kertas. Kalau kertas itu sebetulnya itu adalah hanya piagam saja, hanya sertifikat. Yang harusnya di belakangnya ada jaminan emas. Tapi saat ini sudah tidak ada. Kertas-kertas saja, tetapi itu dijamin pemerintah sehingga berharga. Padahal uang yang 100.000 yang merah itu dengan uang yang 1.000 itu sama saja kertas gitu kan. Tidak ada harganya sama gitu maksudnya. Harganya katakanlah 1.000, yang 100.000 juga harganya 1.000, yang 1.000 rupiah juga sama 1.000. Tetapi jadi beda nilainya setelah ada jaminan pemerintah. Asal usulnya itu dijamin emas sebetulnya. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Dolar Amerika juga tidak pakai jaminan emas. Apalagi rupiah Indonesia. Sehingga terkena inflasi. Tapi kalau mata uang emas itu tidak terkena inflasi. Yang ada itu adalah naik terus harganya. Saat ini emas itu 1 gram itu sudah hampir 1 juta ya. Atau sudah lebih. Artinya dahulu kalau kita mau kurban menggunakan 4 dinar. 1 dinar itu 4 gram, 4,24 gram. Nah, dengan 5 dinar zaman Nabi, saat ini juga kita bisa kurban menggunakan 4 dinar. Tidak terkena inflasi itu. Nilai emas itu. Saat ini sama saja kan kita dengan 4 dinar itu bisa membeli seekor domba. Tapi kalau rupiah coba, sebelumnya kita bisa beli dengan 500.000 rupiah satu domba. Sekarang tidak bisa lagi kan. 500.000 rupiah itu tidak ada harganya. Sekarang harus 3 juta atau 5 juta barangkali. Nah itu artinya uang kertas itu kena inflasi. Sedangkan uang emas itu tidak, naik terus. Nah waktu itu para sahabat kaum perempuan itu bersedekah kepada Bilal itu menggunakan kalung yang sering dipakai dibuka, gelang juga atau anting ali cincin gitu juga disedekahkan. Belum banyak uang kelihatannya saat itu. Kemudian kalau Ibnu Juraij hadis berikutnya berkata Ibnu Juraij, wa akhbaroni dan telah memberi kabar kepadaku Al Hasan bin Muslim an Tawus an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Ola berkata Ibnu Abbas, syahidtu saya telah menyaksikan Al-Fitro Idul Fitri ma'an Nabi beserta Nabi SAW, Abi Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Sayyidina Umar, wa Utsman dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum. Yusalluna qabla khutbati. Mereka semua, Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, melakukan sholat dahulu sebelum khutbah. Sumayukhtabu, kemudian beliau itu melakukan khutbah ba'du setelah sholat. Khoroja telah keluar Nabi SAW kani seolah-olah aku itu angduru melihat beliau ilahi kepada Nabi hina yujalli subyadihi pada saat duduk Nabi di atas tangannya summa akbala kemudian menghadap Nabi ya syukuhum Nabi memberikan sesuatu yang agak repot gitu kepada para sahabat hataja sehingga Nabi datang An-Nisa kepada kaum perempuan ma'ahu beserta Nabi itu Bilalun ada Bilal. Faqala maka kemudian Nabi SAW membaca ayat Al-Quran. Ya ayuhan nabiyyu. Ini surat Al-Mumtahanah. Hei
Nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka. Apabila datang kaum mukmin yang akan berbaiat denganmu dan seterusnya, ini al-ayah dan seterusnya. Maka terimalah gitu. Ayat itu menyatakan dan min wastaghfir lahunallah, dan mohonkan ampun bagi mereka kepada Allah. Kemudian Nabi mengistighfarkan mereka. Tumakola, kemudian bersabda lagi Nabi, hina parogo minha, setelah selesai dari semua, antun ala dzalik, apa kalian kaum perempuan selalu begitu diberi nasihat oleh Nabi? Qalat, berkata imratun, seorang perempuan, wahidatun minha, salah satu di antara kaum perempuan itu, lam yujibhu, tidak mesti begitu selalu. Nabi memberikan pelajaran kepada Nabi. La yadri Hasan man hiya. Hasan tidak mengetahui siapa perempuan yang berkata itu. Ola pasodakna, maka patasodakna, maka bersedekah itu kaum perempuan. Pabasato, maka menggelar, melebarkan siapa Bilal sahabahu terhadap kainnya. Sumakola, kemudian berkata Bilal, halumma silahkan, lakunna pidaun abi wa ummi. Kalian semua itu adalah sebagai tebusan bagi bapakku dan ibuku. Wayukina pataho, maka para kaum perempuan itu meletakkan tadi kalung wal khawatimah dan juga cincin pisau Bilalin di atas kain Bilal. Oleh Abdul Razak, al-patahu al-khawatimul idom, yang disebut patah itu adalah cincin-cincin yang sangat besar karena di jahiliyah yang biasa dipakai pada zaman jahiliyah. Ini sama, hadisnya diulang-ulang di dalam kitab Bukhari. Sehingga kalau dalam hadis, kumpulan hadis Bukhari itu ada 7.000-an hadis, itu yang berulangnya banyak, Pak. Mungkin yang murninya itu yang tidak berulang 4.000-an hadis saja. Sedikit. Itu setelah diseleksi. Kan hadis itu hasil seleksi dari para perawi itu. Kalau rawi atau yang meriwayatkan hadis itu tidak dipercaya, suka makan minum sambil jalan kaki misalnya gitu, itu hadisnya tidak sahih itu. Suka berbohong itu tidak akan dipercaya. Jadi kalau di kita pernah berbohong kemudian bercerita kepada kita, tidak akan dipercaya itu hadisnya. Begitu sangat ketatnya. Dan ini satu-satunya keilmuan yang ada di dalam dunia ini. Hanya di Islam itu yang ada. Di Kristen tidak ada itu. Coba kita suci mereka itu. Apakah ada para perawinya yang meriwayatkan sehingga diterima dari Nabi Isa? Kan tidak ada itu. Main terima begitu saja. Betul tidak yang meriwayatkannya orang-orang yang baik, orang-orang terpercaya, tidak pernah mabok, tidak pernah ada begitu. Yang ada hanya dalam Islam. Dalam ilmu pengetahuan umum secara umum juga tidak ada itu. Ini diriwayatkan dari siapa-siapa sampai kepada penemu pertama dari Isaac Newton misalnya. Tidak ada itu. Kita hanya terima dari catatan-catatan orang yang bisa jadi tukang mabuk. Nah, kalau dalam ilmu hadis itu tidak seperti itu. Betul-betul diseleksi. Seperti dahulu Imam Ahmad bin Hambal itu sampai hafal hadis 1 juta hadis. 1 juta hadis itu bukan sekedar isi hadisnya, dengan orang-orang yang meriwayatkannya. Hebat kan itu. Di kita berapa yang hafal hadis? Dan tidak semuanya perawi hadis hafal. Kita hanya hafal isinya saja. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu hanya matan hadis saja itu. Siapa yang meriwayatkannya kita tidak tahu kan. Sahih atau tidaknya tidak tahu. Tapi kalau dahulu imam-imam hadis tidak sekedar isi hadis, tetapi mereka siapa saja yang meriwayatkan hadis itu tahu. Dan tahu sejarah hidupnya. Maka ada yang dikenal dengan ilmu mustalah hadis. Ilmu untuk menyatakan hadis ini sahih atau tidak. Sehingga nanti hadis itu ada beberapa derajat. Kan ada sahih, ada hasan, ada do'if. Yang hasan juga ada 2 macam. Hasan li dzati, hasan li ghairih. Nah, kedua-duanya masih bisa diamalkan. Kalau ada sejumlah hadis yang bunyinya sama, tetapi orangnya di situ ada orang yang tidak dipercaya misalnya, pernah berbohong, pernah berkhianat,
itu sudah tidak masuk kategori diterima hadisnya. Jadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu adalah para perawi yang semuanya terpercaya. Imam Bukhari termasuk para imam ahli hadis yang lain itu berkelana dari satu negeri ke negeri lain demi mengetahui riwayat orang yang meriwayatkan hadis ini. Imam Bukhari itu kan orang Bukhara. Bukhara itu ada di Samarkand, Asia Tengah. Kalau dahulu Uni Soviet, kalau sekarang sudah Kazakhstan atau Asia Tengah itu. Beliau berkelana sampai ke Madinah, sampai ke Mekah jauh sekali, saat itu belum ada pesawat. Ditempuh melalui jalan kaki atau naik onta paling, atau naik kuda paling cepat juga. Tetapi para imam hadis itu berkelana dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mengklarifikasi betul tidak nih orang ini yang meriwayatkan hadis. Orang ini terpercaya atau tidak. Maka dikenal dengan ilmu rijalul hadis. Ada ilmu jarh wa ta'dil juga untuk melihat apakah orang ini cacat atau tidak. Jadi dalam ilmu hadis itu mempelajari kekurangan orang gitu. Apakah itu gibah? Tidak termasuk gibah. Jadi kalau kita membicarakan orang lain dalam rangka untuk mengetahui betul tidak riwayat ini diriwayatkan oleh orang ini, betul tidak berita ini, tetapi kita mengetahui orang itu tukang bohong tidak perlu dipercaya. Nah, itu tidak apa-apa kita tahu. Dari mana kita tahu bahwa ini tukang bohong? Dari orang yang lain pernah berbohong. Gitu kan. Jadi kalau membicarakan kekurangan orang lain dalam rangka meyakini satu berita itu tidak termasuk gibah. Karena dalam ilmu hadis begitu semua itu. Ilmu gibah semua itu. Kalau al-jarhu wa ta'dil. Begitu juga dalam Al-Quran kan Allah membicarakan kekurangan Fir'aun, membicarakan kekurangan orang-orang yang durhaka zaman dahulu. Itu adalah sebagai pelajaran bagi kita. Boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah gibah, membicarakan tanpa ada maksud yang jelas. Hanya membicarakan kekurangan orang saja. Ngomongkan batur gitu kan. Tanpa ada maksud untuk satu pelajaran atau untuk urusan pengadilan dan sebagainya. Tapi kalau membicarakan orang, justru dalam ilmu hadis itu dibicarakan kekurangan orang. Itu yang disebut dengan ilmu ajarhu wa ta'dil. Itu bagian dari ilmu mustalah hadis. Kalau kita membicarakan, sekarang juga ada sarjana-sarjana hadis, itu salah satu yang dipelajari adalah sejarah orang. Ada sampai doktor hadis itu membicarakan itu. Dan seterusnya. Di sini penjelasan, lam yasma'na khutbah marrijali. Apabila kaum perempuan itu tidak mendengar khutbah karena mereka itu kaum perempuan berada di belakang sehingga Nabi SAW mendekati atau mendatangi kaum perempuan. Kalau sekarang sudah ada pengeras suara, bahkan pengeras suara itu paling besar kelihatannya di belakang ya, sehingga tidak perlu didatangi kaum perempuan, sudah mendengar khutbah juga. Gitu. Dulu itu salah satu alasan itu dalam yasma'na al-khutbata ma'ar-rijali. Mengapa Nabi SAW mendatangi kaum perempuan? Karena dikhawatirkan tidak mendengar khutbah yang disampaikan oleh beliau. Walaupun kita tahu salah satu mukjizat Nabi itu bisa didengar suaranya oleh orang yang jauh maupun yang dekat. Beda dengan suara kita. Kalau suara kita, kalau tidak ada pengeras suara yang bisa mendengar adalah yang di depan saja. Kalau yang di belakang tidak tahu. Tapi kalau Nabi itu bisa didengar oleh siapapun. Itu salah satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi untuk memberikan pelajaran kan sampai ada pengeras suara itu berabad-abad itu baru ada pengeras suara. Pengeras suara itu baru dikenal tahun 70-an kan banyak. Padahal Nabi sejak tahun 600-an Masehi sampai 600 sampai 1970 itu berapa abad tuh. Sehingga Nabi memberikan contoh, berikanlah pelajaran kepada kaum perempuan itu dikasih khutbah tambahan gitu kan setelah khutbah secara sempurna atau secara syarat yang dilakukan oleh Nabi di depan jamaah secara menyeluruh. Kemudian bi'anna dzalika kana ba'da khutbati wa huwa qaluhu falamma faragun nazal fa'atan nisa. Nah, hal seperti itu dilakukan oleh Nabi setelah khutbah. Khutbah yang maksud adalah khutbah Idul Fitri
Setelah itu Nabi mendatangi kaum perempuan. Ini penjelasan diulang lagi juga. Mudah-mudahan tidak bosan. Kemudian di situ ada salah satu sahabat perempuan yang bernama Asma binti Yazid. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW khoroja, keluar Rasul dan nisai kepada kaum perempuan. Wa ana dan aku ma'ahunna beserta kaum perempuan itu. Faqala, maka bersabda Nabi, ya ma'syarun nisa, hai kaum perempuan, inna kunna, sungguhnya kalian semua itu aksaru hot bi jahannam. Sungguhnya kalian itu kaum perempuan paling banyak akan menjadi sulh neraka jahanam. Itu kata Nabi. Karena ada itu maka saya memanggil Rasulullah kepada Rasulullah. Wa kuntu alaihi jaziyatin. Lima ya Rasulullah, mengapa wahai Rasulullah perempuan itu akan jadi suluh jahanam? Mengapa Rasulullah? Ola bersabda Rasulullah, li annakunna, karena sesungguhnya kalian kaum perempuan tak takassarnal la'ana. Kalian semua itu sering banyak melaknat. Betul tidak, Bu? Yang suka berkata-kata berisi laknatan gitu, itu kaum perempuan, katanya kata Nabi itu. Bukan kata saya. Mohon tidak protes kepada saya hanya menyampaikan saja ya. Kemelaknat, banyak bicara gitu kan. Kadang-kadang bicara itu yaitu berisi umpatan-umpatan yang tidak pantas. Itu kaum perempuan. Maka pantas menjadi suluh jahanam. Tapi insya Allah bukan para ibu yang ada di sini, itu yang ada di luar itu. Supaya tidak protes para ibu kepada saya. Itu kata Nabi. Watakpurna ashiro, dan kalian itu banyak kupur kepada para suami. Itu tidak. Suka berkata-kata kasar kepada suami, belanja kurang, dan sebagainya itu juga adalah yang menyebabkan kaum perempuan jadi bahan jahanam. Sekali lagi, mulut itu. Tidak gampang itu mulut itu. Nah, mulutnya banyak bercakap-cakap, kemungkinan salahnya juga banyak. Nah, itu yang menyebabkan pada saat itu Nabi berbicara dengan kaum perempuan dan ditanyakan begitu. Dan ini hadis bukan hanya ini, banyak hadis yang lain yang menyatakan begitu juga. Nah, nanti ada hadis-hadis lain dari Nabi bahwa ad-dunya mata'un wa khairu mata'nya al-mar'atu sholihah. Nah, gitu. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah al-mar'atu sholihah, istri yang solihah. Itu bukan laki-laki yang solih, tapi perempuan yang soleh itu perhiasan paling hebat di dunia. Artinya apa? Punya kelebihan juga kaum perempuan. Kalau perempuan yang soleh, yang baik itu justru jadi perhiasan dunia. Tapi nanti ada syaratnya di situ adalah pada saat taat kepada suaminya, melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan baik, dengan ridho suaminya, maka dia akan masuk surga dari manapun dia mau. Jadi ada kelebihan juga kaum perempuan. Insya Allah kaum perempuan yang ada di masjid ini masuk kelompok ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi istilah al-fatho itu al-khawatim allati la fususolaha. Itu adalah cincin-cincin yang digunakan pada zaman jahiliyah. Al-fathu disebutnya itu. Kemudian juga wastadalla bi ala jawazis sadaqatil mar'ati mimmaliha. Nah, hadis di atas juga memberikan dalil perihal bolehnya sedekah seorang perempuan dari hartanya. Bin ghairi tawaqqufin ala idzi zawjiha, tanpa harus izin suaminya. Silahkan saja. Au alamik dari muayyanin mimmali, atau sekedar sesuai dengan ukurannya akan dikeluarkan dari harta istrinya. Jadi begini, perlu diketahui dalam ajaran Islam itu di rumah yang harus memberikan nafkah itu adalah suami. Istri itu tidak wajib. Jadi kalau ada suaminya kekurangan, istrinya mengeluarkan, itu jadi kebaikan bagi istri, sedekah kepada suaminya. Kalau tidak malu. Tapi kewajiban itu adalah si suami
menafkahi keluarga. Di dalamnya ada istri dan ada anak-anak. Termasuk si laki-laki ini bertanggung jawab juga kepada ibunya kalau masih ada, atau kepada saudara-saudari perempuannya kalau dia tidak ada yang menanggung. Maka karena itu wajar kaum laki-laki itu memperoleh warisan 2 kali lipat dari perempuan. Karena tanggung jawabnya itu bukan sekedar kepada dirinya sendiri, tetapi kepada istri dan anak-anak, kepada ibu dan juga kepada saudari perempuan. Kewajiban laki-laki. Kalau perempuan itu, dia itu hanya ya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dapat satu bagian itu, bukan untuk suami atau bukan untuk anak-anaknya. Jadi kalau anaknya juga kelaparan, dibiarkan oleh ibunya, dibiarkan nggak berdosa ibunya. Tapi tidak mungkin kan ibunya membiarkan anaknya. Tetapi dari sisi kewajiban, itu kewajiban bapaknya. Tetapi istrinya mau memberikan nafkah kepada anaknya, boleh-boleh saja. Itu jadi sodakoh bagi para ibu. Tapi bukan kewajiban. Artinya tidak jadi dosa. Gara-gara ibu mau pelit kepada anaknya, boleh saja. Untuk dirinya sendiri aja. Gitu. Tapi kan tidak mungkin itu. Mesti akan mengeluarkan. Sehingga di sini, kalau ada pemberian dari suami kepada seorang istri, itu jadi hak milik istri. Sehingga apabila mau bersodakoh seorang istri, silakan keluarkan saja. Tidak perlu izin suaminya. Karena pemberian dari suami itu sudah menjadi hak milik istri. Keluarkan saja. Kecuali kalau yang masih ada di kantong suami, tidak boleh dicuri itu. Kalau ada masih di dompetnya diambil, apa itu nyuri. Kecuali kalau suaminya pelit. Silahkan, itu pernah terjadi juga zaman sahabat Nabi itu. Ada Abu Sufyan itu. Abu Sufyan itu kan wali kota Mekah waktu itu. Gubernur Mekah, tetapi pelit kepada istrinya, kepada Hindun. Siti Hindun berbicara kepada Nabi, Rasul, suami saya itu kok pelit sekali. Bolehkah saya mencuri dari kantong bapaknya anak-anak gitu kan? Nah itu diizinkan oleh Nabi SAW. Kalau pelit suaminya. Kalau tidak ya jangan. Juga. Dan sekali lagi, kewajiban dari suami kepada istri. Tidak boleh sebaliknya. Kalau sebaliknya ya boleh saja. Kalau suaminya sakit-sakitan, tidak bisa berusaha, sehingga tidak punya harta untuk menafkahi keluarganya, ya sudah. Istrinya yang menafkahi. Tetapi istrinya menjadi berpahala. Jadi di sini sebutkan itu merupakan dalil perihal bolehnya seorang perempuan bersodakoh dari hartanya sendiri, tidak perlu ada izin suaminya. Sekali lagi, setelah diberikan oleh suami itu menjadi hak istri. Jadi mau diapakan juga silahkan. Mau diberikan kepada orang tuanya boleh. Mau diberikan kepada pengemis juga boleh. Mau diberikan kepada siapapun. Tapi kalau harta itu belum diserahkan dari suami, harus cerita dahulu kepada suaminya. Minta izin. Nah, kemudian annahunna la yajuzu lahunna at-tasarrufu fi mazada 'ala sulus. Tetapi perlu diperhatikan sebagaimana kita ketahui, kalau kita mau melakukan hibah, tidak boleh lebih dari sepertiga harta kita. Termasuk para ibu juga, para istri. Kalau mau memberikan hartanya, tidak boleh melebihi sepertiga yang dimiliki oleh seorang istri. Di sini sebutkan begitu. Pamazada alas sulusi, tidak boleh melebihi sepertiga. Lam yakun fi hadil gisati mayadul ajawaji ziyadah. Maksimum sepertiga. Ya, saya kira bisa dikira-kira lah sepertiga itu. Kalau kita punya 1 miliar, paling banyak sodako itu 330 juta barangkali itu. Tapi jarang-jarang kan sampai 330 juta. Paling Rp1.000 sajalah. Jadi aman-aman saja. Kemudian, babun idham yakun hal jilbabun bil aidi. Bab pada saat tidak ada jilbab. Jilbab sekali lagi adalah pakaian ditutupkan ke kepala dan menutup bagian dadanya ini, jilbab seperti yang dipakai oleh para ibu. Itu pengertian jilbab di sini. Bagaimana kalau tidak ada jilbab?
Nah, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Ayub an Hafsah binti Sirin qalat kunna ada kami semua kaum perempuan namna'u kami melarang jawarina kepada tetangga-tetangga kami ayyakhrujna untuk keluar yaumal idi pada hari Id. Fajaat maka datang imratun seorang perempuan panazalat maka turun itu perempuan qasr Bani Khalafin di belakang Bani Khalaf. Pak itu maka saya mendatangi kepada itu perempuan, hadasat maka bercerita itu perempuan, anna zauja ukhtiya semuanya suami saudarinya itu goja berperang ma'an Nabi beserta Nabi SAW sintai asyarata ghazwatan sebanyak 12 kali perang. Maka ada ukhtua saudaranya itu ma'ahu beserta Nabi siti gojawatin mengikuti sebanyak 6 kali perang. Pakolat maka berkata itu perempuan, pakunna maka ada kami nakum berdiri kami alal mardo membela atau mengurus orang-orang yang sakit, bil kalma dan juga kami mengobati orang-orang yang cacat atau kena sarangan dari peperangan waktu itu. Pakolat maka bersabda, ya Rasulullah, itu perempuan, ya Rasulullah, ala ihdana sun, apakah kepada salah seorang di antara kaum perempuan kami itu ada kebahayaan? Di dalamnya kun lahal jilbabun, apabila dia tidak menggunakan jilbab, Allah tukhroja sehingga dia tidak keluar gara-gara tidak pakai jilbab. Pakola maka bersabda Nabi menjawab Nabi, itu bisha sohibatwa, pinjamkanlah jilbab itu saudari perempuan yang lain min jilbabiha dari jilbabnya. Bayashadna supaya menyaksikan keluar itu kaum perempuan al khairat terhadap kebaikan wada awatal mu'minina dan doanya orang-orang yang beriman. Walat berkata Hafsah, Siti Hafsah, istri Nabi. Palama kodibat maka pada saat datang Ummu Atiyah, Tuhan saya mendatangi kepada Ummu Atiyah. Pasal Tuhan maka saya bertanya kepada Ummu Atiyah, asamakti, apakah engkau mendengar wahai Ummu Atiyah, pikada wakada, perihal anu dan anu? Walat menjawab itu Ummu Atiyah, naam, betul, bi abi demi bapakku gitu. Wa kallama Dakarot maka pada saat menyebutkan an-nabiyah itu umatiyah an-nabiyah kepada Nabi SAW illa qolat kecuali berkata itu umatiyah liyukhrij supaya keluar juga al-awatiku kaum perempuan yang dipingit yang baru dimerdekakan gitu dawatul khuduri juga ya perempuan yang lain silakan keluar awatiku dawatul khuduri apakah kaum perempuan yang masih dipingit yang masih muda-muda itu harus keluar juga. Syakka Ayub, maka agak ragu Ayub. Wal huyyadu dan perempuan-perempuan haid, wa yatazilu huyyadul musalla dan harus berpindah kaum perempuan hadir ke musola ke lapangan wa yashadna dan supaya hadir itu kaum perempuan al khairu terhadap kebaikan wa dawatal mu'minina dan doanya orang-orang beriman. Qolat berkata, fakutu al hayyadu apakah kaum perempuan yang sedang haid juga harus keluar? Qolat berkata Ummu Atiyah, na'am betul. Alaisal haidu tasyhadu arafatin, apakah orang haid juga kan bisa hadir di padang Arafah saat haji? Watashhadu kada watashhadu kada dan juga bisa menyaksikan anu dan anu. Nah, ini hadis panjang bercerita mengenai intinya di sini babnya bab jilbab. Nah, jilbab itu ada dalam hadis dan juga ada di dalam Al-Quran. Di surat Al-Ahzab, di surat An-Nur juga diceritakan perihal harusnya pakai jilbab kaum perempuan. Tetapi ada ulama yang menyatakan tidak wajib itu jilbab itu. Itu pendapat pribadi saja kelihatannya. Tetapi secara umum mayoritas kaum muslimin para ulama Islam mewajibkan jilbab karena memang jelas hadisnya. Rasulullah saja memerintahkan kaum perempuan yang dikatakan oleh perempuan saat itu, Rasulullah ada yang tidak punya jilbab, kaum perempuan itu bolehkah keluar? Kata Nabi, jangan keluar, tetapi pakai jilbab dengan cara pinjam kepada saudaranya. Nah itu artinya wajib harus pakai jilbab. Sekarang kan ada yang menyatakan tidak wajib tuh. Dari mana coba? Dari sejumlah hadis, ini hadis sahih ini, hadis Imam Bukhari ini. Demikian juga apalagi Al-Quran surat Al-Ahzab itu harus menggunakan jilbab. Pengertian jilbab itu adalah menutup ini kepala
sampai ke bawah. Itu pengertian jilbab. Ya, seperti istilah sekarang itu mungkin kerudung syar'i. Kerudung syar'i itu yang menutup sampai ke bawah itu adalah pengertian jilbab. Jadi bukan jilbub juga tuh. Kalau jilbub itu ada yang ketat itu kan, yang terlihat tonjolan-tonjolan badan itu. Nah, itu mah sama tidak berpakaian itu, karena kelihatan lekukan-lekukan tubuhnya itu. Nah, padahal jilbab itu bond itu yang longgar, yang tidak terlihat lekukan-lekukan tubuh. Jadi sekali lagi, jilbab itu wajib. Walaupun sekarang ada yang mengatakan tidak wajib, itu pendapat dia sendiri saja. Pendapat pribadi saja. Karena menurut Nabi ini harus pakai jilbab kaum perempuan. Kalaupun tidak punya, pinjam kepada saudaranya. Demikian ini percakapan kaum perempuan zaman Nabi yang disampaikan langsung kepada Nabi. Pendapat Nabi begitu kan, tidak menyatakan boleh tidak pakai jilbab juga keluar gitu. Tidak, tetapi Nabi di sini fal yashhadnal khairu wa da'watal mu'minin. Hendaklah itu mereka itu menyaksikan kebaikan dan doanya orang mukminin, tetapi itu bisa sohibat supaya memakaikan itu jilbab saudara perempuannya yang lain atau orang lainnya, min jilbab, dari jilbabnya pinjamkan. Nah, hadis ini tidak pernah dibahas oleh ulama tersebut, yaitu hanya ngutak-atik surat Al-Ahzab dan surat An-Nur saja. Hadis ini tidak, padahal jelas ini hadis sahih. Kemudian yang berikutnya, berita yang lainnya juga, pada saat Idul Fitri, Idul Adha itu, semua kaum perempuan harus keluar ke lapangan. Tentu yang maksud di sini lapangan. Lapangan tempat melakukan sholat. Disebutnya istilah dulu itu musola. Bergeser makna musola saat ini, itu masjid kecil kan, musola itu. Pada zaman Nabi itu musola itu adalah lapangan tempat sholat. Ya secara harfiah arti musola itu tempat sholat. Tapi secara tempat itu adalah lapangan terbuka luas. Kalau sekarang ruangan kecil di kantor disebut musola. Zaman dulu tidak begitu. Yang harus keluar itu adalah orang yang sedang haid juga silakan keluar, walaupun tidak perlu ikut sholat, tetapi ikut mengaminkan doa khotib silahkan. Dan mendengar nasihat-nasihat khotib juga dipersilahkan. Hendaklah itu kaum perempuan itu menyaksikan kebaikan. Itu dengan berkumpulnya kaum muslimin, itu bagian dari syiar juga. Dan doanya orang-orang beriman. Begitu saya kira ini jelas. Silahkan, tidak perlu dibatasi yang mau hadir. Kemudian babu tijalil hujadil musalla. Bab hadirnya orang haid. Masih sama ini beritanya. Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna, kemudian diterima dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu sahabat perempuan zaman Nabi SAW. Kata beliau, umirna kami semua diperintah oleh Nabi, an-nakhruja supaya kami kaum perempuan keluar, panukhrija maka kami keluar. Menyuruh keluar al-huyyatu kaum perempuan yang sedang haid, wal awatiko dan orang-orang perempuan yang baru dimerdekakan, budak-budak perempuan yang masih dipingit, wadawatil huduri dan juga yang memiliki hudur di sini ya. Qala Ibnu Auf, awal artikel itu dawatul hudur. Amal huyatu fayasyadna jamaatal muslimin. Adapun orang yang haid menyaksikan jamaah kaum muslimin, wa da'watahum dan doanya kaum muslimin, wa ya'tazilna musallahum dan mereka berpisah gitu. Tidak masuk ke dalam musola dari kaum muslimin. Artinya ada di pinggir, tidak ikut sholat. Orang-orang yang sedang haid. Nah, kalau di masjid kita tahu orang haid itu sedang junub kan, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi kalaupun sholatnya diadakan di masjid, yang sedang haid itu duduk saja di luar. Tidak perlu masuk ke dalam masjid. Kemudian takhruju al-abkar wa amatiku wadatul huduri. Keluar kaum al-abkar itu kaum-kaum yang masih perawan barangkali. Artinya anak-anak kecil, gadis-gadis kecil ikut hadir.
wal awatiku dan mereka yang baru saja dimerdekakan, wadawatul huduri dan yang memiliki persoalan-persoalan seperti yang sedang head atau baru nifas juga boleh menyaksikan hadir pada saat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini pengulangan apa-apa. Kemudian wapi istihbabu indadil jilbab. Nah, ini tadi sama perihal harusnya menyiapkan jilbab lil mar'ati untuk kaum perempuan. Wa syuriati ariyatis siyabi dan disyariatkannya bagi asyab itu janda. Ya, silakan keluar juga pakai jilbab juga. Pastadalla bi ala wujubi salatil idi perihal wajibnya harusnya melakukan salat id bagi yang tidak ada halangan. Silakan. Wapihi dan pada hadis di atas juga istihbabu khurujin nisa'i ila syudil idaini. Perihal sebagusnya keluarnya kaum perempuan untuk menyaksikan dua id, Idul Fitri dan Idul Adha, sabah ukunna, apakah sama syawabun amla, mereka masih muda atau sudah juga tua renta, silakan keluar kaum perempuan. Yang mana kaum perempuan itu kan ada pembatas yang head tidak boleh sholat, betul, sholatnya tidak perlu ikut. Hadir itu sebaiknya tetap hadir. Kalau kaum laki-laki kan tidak ada halangan, sebaiknya ikut hadir semua. Kemudian bab berikutnya, hadis berikutnya, babun nahri wa dzabhi yaman nahri bil musalla. Bab yang kaitan dengan menyembelih kurban dan menyembelih pada hari pasembelihan di musolla, di tempat sholat. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Lais qala haddatsani Kasir bin Farqad an-Nabi an Ibnu Umar. Diterima dari Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ada nabi yang harus menyembelih kurban nabi ayat bahu atau menyembelih nabi di musolla, di musolla, di tempat sholat, di lapangan. Jadi yang dilakukan oleh Nabi pada hari Idul Adha itu selesai khutbah, selesai sholat, kemudian khutbah, setelah itu melakukan penyembelihan. Masih di tempat yang sama, di musola. Tidak pindah tempat. Seperti yang sudah kita amalkan di sini kan, tempat menyembelihnya juga tetap di sini. Tidak perlu pindah ke tempat lain. Di sini saja kan. Kecuali zaman Covid, pindah ke Pangalengan dan ke Antapani. Tapi sebaiknya di tempat yang sama saja. Kalau tidak ada masalah. Babu kalamil imami wan nasibi khutbatil idi. Bab pembicaraan imam dan orang-orang pada khutbah ini. Idza su'al imamu an syai'in wa huwa yaktubu, pada saat imam itu diminta sesuatu. Hadatsana Musardad qala hadatsana Abu Ahwas qala hadatsana Mansur bin Mu'tamir an Syibi an Barra bin Azib qala berkata Barra bin Azib, khotbana telah memberikan khutbah kepada kami Rasulullah SAW yauman nahri pada hari penyembelihan pada sholat, setelah sholat. Pakola maka bersabda Nabi, man siapa orang sholat yang sholat itu orang sholat anak seperti sholat kita semua, wanasah keadaan menyembelih kurban itu nusakana seperti penyembelihan yang kita lakukan pada hari ini, yaitu setelah sholat dan khutbah. Pakot asoban nusuka, maka telah benar itu kurban. Waman nasaka siapa orang yang menyembelih hewan qabla sholat sebelum sholat, patilka maka itu masyatul lahmin hanya domba daging biasa, tidak termasuk kurban. Pakoma maka berdiri Abu Burdah bin Niyar. Akola berkata Abu Burdah, ya Rasulullah, wallah demi Allah, laqad nasaktu, sungguh aku telah menyembelih kurban qabla an akhruja, sebelum aku keluar ila sholat untuk melakukan sholat. Warabtu dan aku tahu anna yauma pada hari ini itu yaum aklin, hari makan, wasyurbin dan hari minum. Kata ja'al tu maka saya segera menyembelih itu hewan sebelum sholat. Wakal tu dan saya makan, wa atom tu dan aku memberi makan ahli kepada keluargaku, wajironi dan kepada tetanggaku. Wakal maka bersabda Rasulullah SAW, tilka syatil lahmin, itu domba biasa saja, bukan kurban. Kalau disembelih sebelum sholat. Ola fa inna indi anak jadaatin. Maka Abu Burdah berkata lagi, saya masih punya anak sapi itu.
Dia lebih baik daripada yang tadi sudah saya sembelih. Fahal tajazi anni, maka bolehkah saya menyembelih lagi itu anak sapi? Qala, bersabda Nabi, na'am, silahkan. Walan tajazi an ahadin ba'daka, tetapi tidak cukup setelah engkau nantinya. Ini juga sudah berulang ini hadis. Jadi sekali lagi, penyembelihan itu kalau kurban harus dilakukan setelah sholat dan khutbah baru disembelih. Seperti yang kita amalkan di sini. Kalau Idul Fitri, disebut zakatul fitri itu apabila dikeluarkan sebelum sholat. Kalau mengeluarkan setelah sholat itu adalah sholat biasa. Jadi ada ketentuan waktunya ini. Perlu diperhatikan. Dan alhamdulillah sudah diamalkan oleh kita semua. Tapi barangkali ada yang belum tahu. Tolong seperti itu. Itu ketentuan dari Nabi. Tidak boleh menyalahi waktunya. Kemudian hadatsana Hamid bin Umar an Hamad bin Zaid dan seterusnya dari Anas bin Malik. Kalau berkata Anas bin Malik, Inna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW salat Rasulullah zaman nahri pada hari Idul Adha, semua khutbah kemudian khutbah Nabi, amaro maka kemudian memerintahkan Nabi man kepada orang dabah yang menyembelih orang qabla salati sebelum salat ayu ida dabahu untuk mengulang penyembelihannya. Faqoma maka berdiri rajulun seorang laki-laki min ansor di kaum Ansor. Faqala maka berkata itu laki-laki tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jironun li. Aduh, saya punya tetangga. Imma qala bihim khususah, dia butuh daging. Wa imma qala pakrun, bahkan dia pakir. Wa ini dzabahtu qabla salat, maka saya sembelih itu sembelihan tadi sebelum salat. Wa ini anakun, tetapi saya masih punya anak sapi lagi, ahabu ilayya yang aku cintai itu sapi, min sya'anillah min daripada tadi domba yang sudah saya sembelih. Farukhsa maka Nabi memberikan rukhsah, keringanan, silahkan sembelih lagi setelah sholat. Nah, ini juga sudah disebutkan di hadis di atas. Dan kita lihat hadis berikutnya. Haddatsana Muslim, qala haddatsana Syu'bah anil Aswad an Jundab qala sholat telah sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaman nahri pada hari nahar. Summa khotbah kemudian Nabi berkhutbah, summa dabah kemudian Nabi menyembelih, waqala dan bersabda Nabi, man siapa orang dabah yang menyembelih qabla ayu salliya sebelum dia salat, falyad bah ukhra maka hendaklah menyembelih lagi, ulang lagi itu. Itu tidak sah kalau menyembelih sebelum salat. Wa man lam yadbah dan siapa orang yang belum menyembelih, falyadbah maka hendaklah menyembelih bismillah dengan nama Allah. Jangan lupa saat menyembelih kurban itu harus mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Karena kita tahu kan, termasuk binatang yang haram apabila disembelih bukan atas nama Allah. Ya, termasuk menyembelih biasa juga atas nama dedemit yang di sini ada di jembatan misalnya, itu tidak halal, tidak boleh kita makan. Walaupun itu ada kerbau, walaupun itu sapi. Kalau atas nama bukan nama Allah itu haram, tidak boleh dimakan. Maka orang yang menyembelih itu harus menyebutkan nama Allah. Yang dicontohkan oleh Nabi itu dengan sebutan Bismillahi Allahu Akbar. Mau menyembelih apa saja. Menyembelih burung pun begitu. Menyembelih ayam pun jangan lupa ucapkan Bismillah. Fayadbah Bismillahi. Maka hendaklah menyembelih dengan atas nama Allah. Tidak boleh atas nama selain daripada Allah. Supaya halal. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Muhammad qala haddatsana Abu Namilah Yahya bin Wadih diterima dari Sa'id bin Haris an Jabir dari Jabir. Qala berkata Jabir, karena ada nabi idza kana di mana-mana yaum idin pada hari Id kholafa mesti nabi menyelisihi at-tariqo jalan. Ini hadis sahih, maksudnya begini. Dalam rangka memperbanyak silaturahmi dengan jamaah, dengan kaum muslimin, maka jalan yang beliau gunakan saat berangkat ke musola dan jalan yang digunakan untuk pulang itu beda jalan, beda rute. Maksudnya supaya makin banyak ketemu dengan orang. Jadi mengapa pada saat Idul Fitri, Idul Adha suka bersalam-salaman? Memang sejak zaman Nabi juga dicontohkan gitu. Bersalam-salaman, bertemu orang sebanyak-banyaknya, saling nanti ditambah meminta maaf dan sebagainya, silahkan saja.
Tapi hari itu ada hari bergembira, hari pesta sebetulnya. Pesta umat Islam untuk makan minum. Sehingga setiap datang ke satu rumah disediakan makanan minuman. Silahkan kalau bisa memakan meminumnya, makan minum saja. Karena hari itu ada hari makan minum, dibolehkan makan minum. Nah, itu adalah salah satu contoh dari Nabi, gunakan rute yang berbeda. Karena idza kharaja ila ini roja min ghairi toriki. Begitu penjelasan di sini. Nabi apabila keluar ke id itu maka beliau kembali menggunakan jalan yang berbeda. Alladzi dhahaba fihi. Kemudian dalam yang Tirmidzi sebutkan akhadha bihadza ba'du ahli ilmi fastahbahu alil imam. Maka kebanyakan ulama juga, orang-orang alim juga mengikuti contoh Nabi. Termasuk di sini Imam Syafi'i juga berkata seperti itu. Bahwa sebaiknya gunakan jalan yang berbeda supaya berjumpa dengan orang yang lebih banyak lagi. Silaturahmi maksudnya di sini. Kemudian ada penjelasan lain, iktasilu yaumal jum'ati wa ilam takunu junuban. Engkau harus mandi pada hari Jum'ah walaupun tidak junub. Kita tahu hari Jum'ah itu disunatkan mandi, termasuk untuk sholat id dan sholat apa ya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha sebaiknya diawali dengan mandi dahulu. Saya kira tidak jadi masalah sekarang karena mandi bagi kita menjadi kebiasaan kan tiap hari juga. Tapi kalau pada sholat mau sholat Jum'ah atau sholat Id itu derajatnya jadi lebih baik sunnah. Jadi ibadah maksudnya. Kalau kita mandi itu, apalagi diniati niat untuk sholat Jum'ah. Jangan lupa pada saat kita nyebur air ke kepala, niatkan di dalam hati kita bahwa itu adalah mandi untuk hari Jum'ah atau mandi untuk Idul Fitri atau Idul Adha supaya menjadi ibadah. Apalagi yang junub harus mandi janabah. Itu biasa disebutkan di sini. Kemudian hadis terakhir. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi an Abdullah bin Umar anna Umar bin Khattab, sungguhnya Umar bin Khattab ro'a melihat Umar bin Khattab belatan kepada perhiasan sirai dababin masjidi yang ada di dekat masjid, di pintu masjid. Qala berkata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, lawis taroita, bagaimana kalau ini saya beli hadhi, ini perhiasan fal tabistaha yaumil jum'ati, kemudian digunakan pada hari Jumat, walil wafidi, dan juga untuk utusan idza qadimu, apabila datang itu utusan alaika kepadamu. Faqala, maka menjawab Rasulullah SAW, inna yabasu hadi man la khalaqa lahu bil akhirah. Sungguhnya akan memakai terhadap perhiasan ini, yaitu kain sutra yang maksud di sini, yaitu man la khalaqa lahu bil akhirah, yang tidak akan dapat bagian di akhirat nanti. Artinya orang-orang kafir lah yang boleh sekarang memakai sutra di kehidupan dunia. Orang muslim jangan. Karena nanti di akhirat pakaian kaum muslimin itu terbuat dari sutra. Sedangkan orang kafir tidak akan karena masuk ke neraka. Jadi man la khalaqa, orang yang tidak dapat bagian nanti di akhirat, orang-orang kafir. Orang Islam jangan pakai sutra. Terutama kaum laki-laki ini, kaum perempuan masih boleh. Cuma jahat kemudian datang kepada Rasulullah itu perhiasan hulalun, perhiasan atau maka memberikan Rasulullah Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab belatan satu perhiasan. Pakola berkata Umar bin Umar, ya Rasulullah, kasautaniha faqad qulta fi hullatin mutaridin makulta. Loh, kok Rasulullah, kenapa engkau pakaikan kepadaku, padahal sebelumnya saya sudah mengusulkan kepadamu. Pakola, maka menjawab Rasulullah SAW, ini aksal tuha litalbasaha. Saya berikan kepadamu supaya engkau memakainya. Pakasah, maka memakai Umar bin Khattab, Umar radhiyallahu anhu, akhon bimak kata bimusyrikan, yaitu memakaikan kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekah. Jadi maksudnya ada pakaian sutra. Tadinya Sayyidina Umar mau memakai, tapi dilarang oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah dapat kiriman juga itu sutra. Oleh Rasulullah diberikan kepada Sayyidina Umar. Loh,
Rasulullah Sayyidina Umar protes, "Oh, bukankah engkau melarang menggunakan sutra?" Kata Rasulullah, "Silahkan engkau berikan kepada orang yang engkau mau." Tetapi oleh Sayyidina Umar diberikan kepada saudaranya di Mekah yang masih musyrik. Artinya boleh saja pakaian sutra itu digunakan, tetapi bukan oleh orang Islam. Jadi di sini tentu kaitannya dengan, ya kalau dalam hadis ini dijelaskan itu pakaian ahli surga. Perihal mahal mungkin sekarang ada yang lebih mahal lagi dari kain sutra. Tapi maksudnya memang tidak boleh bermewah-mewahan gitu. Pesan yang bisa kita tangkap dari hadis ini. Saya kira sampai di sini bahasan untuk bahasan hadis.